Oke, balik lagi di Tribun Lampung Podcast. Yeay! Emang kayak gitu biasa kita. Ya emang gitu. Masih sama gua Iksan. Gue Kiki. Gue Ellen dan Anda siapa? Dan gue Bella. Halo Tribuners. Halo Bella, apa Halo. kabar? Baik, alhamdulillah. Nih kakak-kakaknya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Kita mah gini-gini aja. Bella, ya kita mah. Bella gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kayaknya anaknya ditaruh juga nih ya. Iya, Bang taruh Isan aja. mendadak jadi Aduh. manis gitu ya. Geli kalau lihat rasanya. Aduh, enggak. Kamu udah makan belum? Udah makan. Mau ngasih lagi makanan? Ya boleh habis ini mungkin ya. Coba ya lah ya sama kita. Kita nih guna kita di sini apa sih? Assalamualaikum, kita pergi aja kali. Guna kita Kalau lu tahu nggak sih kalau posisi kayak gini ngingetin gua dulu Apa? waktu nikahan. Oh, Waktu nikahan. nikahan pasangan kanan kiri biasanya Pendamping ya. ibu bapak. Yang biasanya bocil-bocil kan? Bukan, Bukan. Apaan? makanya nikah. Astagfirullahaladzim. Dari kemarin nyuruh nikah terus, Ki. Terus nggak tahu. Iya, kalau kayak gini kan posisinya kayak posisi nikahan gitu. Yang di tengah biasanya pengantennya, kanan iya. kiri biasanya Bang Isan. Orang istri tua. kedua dan istri ketiga. Enggak juga, enggak bisa begitu ya. Iya bisa lah. Enggak, lo aja. Jadi dayang diri lo sendiri. Ngomong-ngomong, ini ngomongin apa sih kita nih nanti? Nggak tahu gue juga. Jangan gitu dong, kita pura-pura udah terkonsep gitu loh. Oke. Oh gitu. Iya. Di sini dengerin aja gitu. Iya Mbak Bella, apa sabar? Baik. Tadi kan Baik. udah. Oh iya ya. 5 kali aja bang begitu bang, sampai akhir sampai subuh nggak apa-apa. Ikhlas Pertanyaan saya dulu. paling susah itu. Oke. Oke, jadi kali ini tetap ya kita ada narsum ya. Jadi nggak kita bertiga. Kali ini ada Mbak Bella. Bella siapa kepanjangannya? Bella Sandra Primatara. Bukan bela sungkawa ya. Jangan sampai. Atau nanti Ellen ya. Dark joke lo ya. Iya, dark joke. Mantap. Deketin aja Mbak Oke. mic-nya. Nah, oke, Mbak Bella sekarang kesibukannya apa sih? Kesibukannya pertama aku sih. Gue kerja di Baper nih langsung. Gak apa-apa, kita aku kamu aja. gue kerja di staf di Dinas Pertanian Provinsi. Terus selain itu juga siaran di radio Sonora Lampung pastinya. Dan juga ada beberapa, gue juga sebagai reseller beberapa barang yang harus gue jual. Oh. Sangat sibuk sekali ya. Ya Sibuk harus. banget. Wanita karir lah ini berarti ya. Berarti kalau gue lihat tadi, kalau aku lihat tadi, Asik. Gue sebel banget gini. Beli banget ya. kalau aku lihat tadi kayaknya, kalau aku dengar tadi, kayaknya sibuk banget ya. Seharian loh dari pagi, pasti kan dari pagi dong. Iya dari pagi, dari Sampai jam 7:30. Bahkan ke sebelah ya, Wow. ke tetangga kita ya. Iya, ke Gitu. tetangga. Sering ngeliat Tribun kebuka, oh lagi live nih, kapan ya kira-kira live? Oh akhirnya, diundang. Alhamdulillah. Kayaknya Ada sibuk, juga yang jadi sibuk pengen banget gitu ya. waktunya ya. Iya Jadi- lumayan. Udah ada pacar belum? Terus masuk. Enggak, kita beneran kayaknya mending sambil makan nasi padang itu nggak apa-apa Ki. Kelarin mereka ngobrol kan. Enggak, jadi kira-kira ada waktunya nggak sih buat pacar? Sekarang belum ada. Waduh. Yes. Iya apa sih lo? Ada. Nggak ada waktu katanya. Iya. Oh iya. Apalagi bukan belum ada sih, mungkin belum waktunya kali ya. Jadi Mbak ini jomblo ya? Kok Mbak ya? Bella aja deh. Iya Bella aja deh. Ini kayaknya juga Jadi- di sini muda. Kan, ya kan memang kita kan. Aku yang tua di sini. Iya. Kita menyadari kok. Tapi gue seneng loh kedatangan narsum gitu yang statusnya tuh sama-sama kayak gue. Jadi lo gak dibully sendiri ya, lo merasa aman gitu ya, nggak insecure. Sama kayak ya? lu. Berarti Mbak Bella pernah digebet sama gebetan udah bilang sayang terus ditinggalin pernah? Oh sering. Astaga. Lo Berarti udah sama. jadi Sama. bikin geng habis itu. Karena biasanya kan di sini yang dibully kalau nggak gue terus. Oh gitu, makanya terbantu sekarang ya ada supporter di sini. Oke. Asli. Oke, Mbak Bella berarti kerjanya sebagai penyiar juga ya Iya benar. di Sonora ya? Iya di Sonora Lampung. Coba sih gimana opening Sonora? Pakai masker susah nih. Emang kenapa? Kan smelling voice terus IUEO-nya tuh kayak jelas gitu kan. Coba sih, coba. Ah gitu ya. Sabar ya. Kalian kita promoin nih. Oh boleh banget ya.
Sonora Lampung 96 FM More Than Just Hits. Hai Soners, apa kabar malam hari kamu? Seperti biasa di sini ada Bella Sandra yang temenin kamu di kamar 79. Nih. Enak ya dengerinnya ya. Coba Ki, lu Ki. Apaan anjing? Sorry. Aduh, ngomong itu lagi. Semuanya bisa karena biasa. Tuh, kayak gitu. Awalnya juga dulu susah. Aku juga mau coba juga lah. Coba. Nanti, enggak, nanti podcast kita buat kayak gitu kali ya. Ya ada opening berikutnya. Iya. Bisa. Kok kayaknya kalian berdua sangat kacau ya? Enggak, gue nggak akan memperbaiki, nggak akan. Karena kayaknya lebih jelek gitu. Tapi itu nggak kebawa sampai ini ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Enggak. Ya gir ya kali. Kamu lagi apa? Kayaknya ya gitu ya. Misalnya kalau ada yang nanya, kamu lagi apa? Pantes jomblo. Jadi dikira harusnya manggil sayang jadi Soners gitu ya. Aduh. Enggak ya. Jangan sampai. Tapi sejak kapan sih Bella ini jomblo? 2018 kayaknya terakhir deh. Wow, kalau Kiki Mirip-mirip lah. kayaknya enggak deh. Kayaknya lu baru putus waktu udah kenal gue deh. Mirip-mirip lah. Itu dalaman. Kok ini jadi pribadi lagi ya lanjutnya. Oke. Tapi enak tau jadi jomblo itu. Kenapa tuh? Apa? Bebas ya. Ya ampun, giliran Kiki ada supporternya lo bela-belain, enak ya jadi jomblo. Biasanya lo yang jadi itu ya Ki ya. Oh gue kayaknya agak deg-degan gue yang akan diserang hari ini. Baru-baru ini gue kerjain kawan lagi nih. Oke. Jadi kawan gue ini kan punya kontra HP. Oke. Jadi pada saat itu gue lagi untuk menyervis HP-nya. HP-nya di sebelah gue dong. Biasa lah. Orang dewasa banget lah, mainannya bajak-bajak HP ya. Oke. Sangat dewasa. Jadi status WA-nya, gue kan kenal sama mantannya. Jadi gue cek dulu IG mantannya, gue screenshot. Posenya tuh mantannya memang lagi hot-hotnya lah, pose hot lah gitu. Oh. Oke. Terus status WA-nya gue bajak. Gue ganti cewek foto itu. Terus emoticonnya dong love, lagi mata love itu. Love struck. Oh itu love struck ya? Iya gitu. Tapi dia lagi jomblo bang. Terus gue diemin aja kan, sosok nggak tahu gue kan. Tahu boy, ada berdering lah handphone dia. Tulisannya love. Pacarnya nelpon. Astaga, Bang Isan ini memang sukanya Terus bikin. diangkat. Gue tanya, gue nggak jelas sih si ceweknya ngomong apa, tapi dia bilang, hah? Kenapa? Enggak, sumpah, aku enggak. Kamu lihat dari mana? Kayak gitu, sumpah, enggak. Kayak gitu cuy. Itu kan. Bang Isan bener-bener. Gue dalam hati. Senang. Makanya nggak enak cuy kalau udah punya pacar. Canda ding. Apalagi punya istri ya? Apalagi punya istri ya? Enak. Jadi nggak enaknya punya pacar doang, punya istri enak juga. Enak. Ya udah. Biar tetap aman ya. Enak. Kalau Kak Bella gimana Kak? Apa tuh? Ngerasain jomblo itu kayak gimana? Enak apa enggak? Ada enak gak enaknya sih, tapi lebih ke enak sih. Ayolah kita bikin geng. Assalamualaikum, gue pergi lagi nih. Kayaknya gue gak ada guna ya hari ini di sini. Ada pacar gitu. Sombong. Nggak ada Gua sih. doain putus. Kan gue bilang nggak ada. Putus. Ya kan kita memang sukanya tuh kayak gitu bikin hubungan orang tuh. Jadi rusak gitu. Enaknya tuh apa ya? Apa mau kesana kesini tuh nggak dikekang. Karena kan ada sih hubungan orang yang mau kesana sini aja susah. Tapi ada juga orang yang mau kesana sini tuh gampang dengan pacarnya gitu. Terus juga kayak apa ya? Waktu itu ya bebas aja, kita mau kerja, kita mau main sama siapapun gitu. Terus juga kalau nggak enaknya mungkin karena orang tua kali ya yang kadang-kadang suka iya Bel berdoa lah nak tahajud gitu kan, minta yang terbaik gitu. Sering ditanya nggak sama orang tua? Ya Allah. Akhir-akhir ini sering. Waktu lebaran biasanya. Enggak, lebaran karena Mau gue kasih tips nggak gimana caranya biar menjawab? gimana tuh? Jangan deh. Jangan percaya sama omongan bapak satu ini ya. Jangan ya. Ya paling ya kalau ya orang tua pun ya sebenarnya enjoy aja sih, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Cuma
Kadang-kadang kita jadi kepikiran, oh berarti Gue harus cari Kayak ada tuntutan nyokap gue gitu ya. Maunya anaknya punya pacar nih gitu kan. Karena kan kakak yang tua udah nikah dan kedua menuju menikah. Dan gue yang terakhir ya bukan mulai kegelisah kali ya gitu. Dan kalau bisa di lingkungan teman nih bahas nih, iya nih pacar gue nih kayak gini, iya nih pacar gue, kita diam aja I feel you. gitu kan. Kata Kiki, abis ini kita tos, tapi begini ya. Ya udah gitu aja. Jadi masih sering diceng-cengin kawan lah ya? Sering sekali. Suratan hati seorang Umur berapa jomblo sih? habis itu. Umur bulan depan 24. Masih muda. Ya makanya santai. Santai ya, jangan terlalu santai juga ntar kayak Iya gitu. sih. Oh. Bener. Itu udah 30 ya? Gila ya. Gue ya 35 lah. Bang, tapi gue kalau ngeliat kita kayak gini ya berempat, kayak lo tuh bapak guru nih, liat nih, murid-muridnya udah pakai seragam, tapi gue kayak lupa seragam gitu. Gue anak baru yang belum dapet seragam, liat gak? Ya kan? Terus gue yang mendongeng gitu. Asisten guru kali ini. Nggak mau gue jadi asisten seorang bapak guru yang seperti ini. Tapi gue pernah ya, bener tadi tuh. Kayak apa? Kalau misalkan berdasarkan pengalaman gue ya, ada orang tuh Seneng Kiki. iyalah, gue punya ada partner. Ada partner. Kayak waktu itu kan gue liputan kan. Kalau liputan di Wiki itu kan biasanya gue keluar sih. Terus abis itu gue janjian kan sama narasumber. Nah waktu itu kebetulan narasumber gue tuh cowok, masih muda, sepantaran lah gitu. Terus gue bilang kan, ya nanti tuh konsepnya kita bakalan lebih banyak ke pribadi, personal gitu kata gue kan. Terus karena dia pemain bola gitu loh. Kirain sambil nyari-nyari gitu Ki. Oh enggak ya? Oh enggak. Terus habis itu, nah pas dia datang kan, kita tuh janjiannya di luar gitu, di kedai kopi gitu. Pas dia datang, kok sama siapa boncengan gitu kan. Ternyata dikenalin kan, iya mbak ini kenalin kata kan, calon katanya gitu. Terus habis itu, terus ya udah, ya gue nggak masalah sih ya, cuman ya agak aneh aja gitu sampai ditemenin gitu. Terus habis itu sepanjang obrolan ya gimana ya, karena kan gue harus ngadep kamera juga gitu ya, dan mereka berdua tuh yang kayak gitu banget gitu loh, maksudnya yang nempel banget gitu. kayak yang gitu loh, kayak Kayak nggak nyaman dengan adanya lo gitu ya Ki ya. Bucinnya nggak nempatin posisi ya. kata gue ini kan maksud gue kayak kerjaan gitu loh. Terus habis itu kenapa dia yang kayak gitu, sampai yang apa ya, misalkan gue lagi ngapain sedikit gitu, terus nanti tiba-tiba pegangan, terus tiba-tiba Oh my god. main lagi gitu. Kayak gue tuh ngerasa seolah-olah gini ya. Ya Allah, kata gue ini apa mereka ini takut ke saing gue, ke ketikung gue apa gimana gitu, sampai kayak gitu banget gitu. Iya. Ya, agak takut juga gitu ya. Makanya kata gue, aduh nggak bebas banget gue kalau misalkan kayaknya. Kayak Padahal niat lu ya itulah ya. oh ya enggak. Oh enggak, gue kira niat lu Itu itu. contoh yang saking apa ya, menurut gue apa ya, Toxic. Apa? Enggak, bukan. agak Posesif. posesif gak sih? Enggak, gue rasa sih memang cewek itu pasti ada feeling sih. Weh, buset. Cewek mana nih? Cewek itu biasanya feelingnya kadang-kadang suka tepat gitu. Makanya takut banget. Lu niat lu enggak kayak gitu kan? Enggak, gila. Tapi memang seharusnya kadang-kadang kalau orang pacaran ini nggak, ya balik ke tadi yang gue omongin, nggak nempatin pada posisinya, kebucinannya itu, karena keposesifan itu tadi. Tapi kawan gue juga tuh ada yang pacarnya kayak gitu banget kan. Kalau misalkan kita ngumpul, datang tiba-tiba pacarnya. Terus ya marah-marah gitu kan. Ya cuman kan kayak apa sih gitu. Terus habis itu kawan gue ngerasa terkekang, karir dia juga nggak maju kan gara-gara kehambat si pacarnya tadi itu, diputusin deh akhirnya. Terus udah pasukan jomblo makin bertambah. Salah satu toksik sih kali ya. Tapi Mbak Bella, lu lebih fokus ke karir kali ya daripada ini? Atau memang belum ada yang mendekati? Gitu? Waduh, nggak mungkin kayaknya sih nggak mungkin Nggak ya. Bang. mungkin ya. Ya. Iya, gue aja pengen deket-deket kayaknya. Oke. Tapi social distancing ya. Mungkin karena sibuk berkarir dan belum pengen sih kayaknya. Oh, belum mau. Belum apa? Belum ada gitu yang pas. yang pas dan yang mungkin pas. belum waktunya sekarang gitu. Tapi udah ada yang deketin belum sekarang? Ada pasti. Omongin aja, sebutin aja nggak sekarang. ada serius Serius? Deketin Bang. Jangan. Deketin yang di sana semuanya, deketin Mbak Nih, Bella. jadi buat para tribuners, nggak ada serius. ini namanya Bella. Dia Jomblo lagi high free, class. lagi free. Tapi ya, gua rasa sih laki-laki tuh misalnya kalau mendekati Mbak Bella ini harus
super pengertian cuy. Kenapa gitu? Karena Sibuk banget nggak sih? Hah? Karena sibuk Iya, banget. sibuk banget. Gue aja kalau lagi pacaran, cewek gue sibuk itu pasti kesel juga sih, gitu. Karena dia tipe yang posesif. Dia tipe yang apa tadi itu mau diwawancara ngajak pacarnya sambil pegangan tangan. Kayak gitu nih Bang Ihsan begitu. Sibuk mulu lu, guanya kapan? Jatah guanya kapan? Ada jatah? Ini jatah main Oh, iya, gitu. iya. Kalau Mbak Bella sendiri, Iya bang, dia lagi sendiri, tapi nggak usah lu perjelas, Mbak Bella sendiri. Ya, tapi menurut gue sendiri kadang ketika jomblo ya, maksudnya apalagi kalau lagi ada di posisi pacaran yang posesif tadi itu, kayak ketika jomblo tuh kayak ngerasa oh my god enak banget ya, nggak ada yang ngekang lagi kayak gitu loh. Bener. Jadi lebih produktif kadangan, terus lebih ngerasa apa ya, banyak hal yang bisa kita gali dari diri kita sendiri kan, karena Apa Len yang mau digali Len? karena enggak, maksudnya kayak apa nih yang gue sukain tapi gue nggak bisa lakuin ketika gue ada cowok yang selalu ngekang kita buat gini gitu oh gitu bener, sih. enak bener emang. Iya. Enak banget emang. Tahu. Memang gitu, apa ya, kayak satu, uang jajan kita pun nggak harus untuk tiap hari makan Hemat. terus atau seminggu ketemu untuk makan. Iya, bukannya Ini kayaknya- selama ada pasangan biar pasangan yang bayarin. Iya pasangan, tapi kan nggak harus melulu pasangan ya kan. Kalau kita bener. ada rezeki lebih, kenapa kita enggak gitu. Terus Enak juga juga kayaknya. yang kedua, karena udah dari pagi, sore, malam pun siaran segala macam, untuk di weekend untuk ini kali ya, family time gitu sih. Dan memang lagi apa ya, untuk sekarang nih lagi bener-bener sangat enjoy banget gitu, nggak terlalu memikirkan aduh kapan nih gue punya pacar gitu. Tapi bukan Lagi karena corona lagi cuy. Kalau ditanya, kok belum punya pacar? Corona. Nggak nyambung sih. nggak nyambung sih. Nggak nyambung. Bingung sih jugaan gue. Karena emang kenapa gitu kan dengan corona gitu, pacar lo virus nggak mungkin kan gitu. Tapi bukan karena dulu pernah mengalami yang posesif, hubungan yang KDRT. posesif. Apa bang? Kan ya? Posesif sih enggak ya, cuma yang sebelumnya itu orangnya banyak sangat sibuk. Hmm. Dan balik lagi apa ya, kebanyakan cerita-ceritanya sebelum ini kita yang ngalah, kita yang sedih gitu. Jadi ya udahlah gitu. Jadi untuk sekarang kayak udahlah, capek gue mau ngalamin hal kayak gitu lagi gitu. Jadi udahlah, gue mau banggain diri gue sendiri dulu gitu. Mau sampai kapan? Kalau gue sih, bukan gue yang tanya ya. Oke. Segera mungkin, harus segera menemukan sih. Karena udah diwanti-wanti ya. Ya ada beberapa yang mewanti-wanti, ada juga yang memaklumi, ada juga yang wanti tapi kayak ngingetin aja sebagai reminder gitu. Tapi suka sebel gak sih kalau ditanyain kayak, lu kapan sih punya pacar biar kita bisa double date nih? Kan Iya biasanya temen kayak gitu. sering banget gitu kan. Maka dari itu suka dibecandain aja, ya udah cariin dong gitu kan. Ya udah kenalin dong gitu. Atau ya doain aja gitu, disegerakan. Kalau Bella sih pengennya disegerakan, kalau ada nih yang disegerakan, yang harus ada nih gitu kan, ya emang udah pas gitu kan, bikin bebet bobotnya ya udah gitu. Kan kadang-kadang suka rese sih. Gue juga dulu kayak gitu cuy. Kenapa bang? Ditanyain. Jomblo high class. Ditanyain kadang-kadang. Kamu nih kapan mau nikah? Enggak mau, gue bilang. Gaya lo. Kenapa? Masih pengen Astaga Tuhan. dulu ngomongnya gitu Ya. gua. Jadi diem gitu. Makanya jadi kan gua kesel juga kalau ditanyain begitu tiap Kayaknya- tahun kan. Tapi kayaknya orang tua gue malah kayak mikir nggak bisa tidur sampai jam 3 gitu, sampai subuh. Ini anak gue kenapa, didikan gue kenapa, kayaknya orang Tapi tua gak akan gue ditanyain tipe yang lagi, gak akan ditanyain lagi. Lebih tepatnya kan, ya Allah nah, insyaf lah nah, insyaf. Tapi jawaban yang sangat ini ya, orang Mau tua- ditanya, mau di ini juga, mau diikutin. jangan sampai dicoret nanti kita gitu. dari kakak ya, dicoret ya. Jadi Mbak Bella, kalau untuk kriterianya kayak gimana sih? Ya kriteria pasti orang-orang sering jawab ya pasti baik lah, yang seagama, dan yang pasti dewasa, dan yang paling penting adalah dia bisa menempatkan posisinya gitu loh. Ketika dia sama pacar seperti apa, ketika dia sama orang tuanya seperti apa, sama orang teman-teman kerjanya seperti apa. Kan ada sih orang yang
gue udah punya pacar nih, waktu gue buat pacar gue semua, sampai teman-teman gue dilupain gitu kan, orang tua gue pun nantilah nomor 2 gitu kan, nanti dia urusan orang tua gue, kan banyak sih orang kayak gitu, cuma pengennya sih nggak pengen yang kayak gitu ya, benar-benar bisa menempatkan posisinya. Kalau orangnya seperti itu kan berarti dia punya pandangan yang memang terstruktur, jadi dia itu apa ya, bisa ya, oh ini buat gue nih, ini buat pacar gue, Tahu porsinya ya, gitu ya. gitu. Bang Isan banget ya kalau gitu ya bang. Enggak. Tidak. Tapi Kak, kan kalau misalnya nih kayak kemarin tuh kan kita sebelum ini kan bahas soal menikah sulit enggak gitu kan. Nah, terus Kiki tuh bilang kalau misalnya lihat di sosmed gitu, lihat teman-teman udah pada nikah, pada tunangan, terus ngeliatin udah punya baby gitu kan. Terus Kiki bilang kayak, Lo kok gue pengen ada keinginan gitu untuk ke arah sana gitu, walaupun masih diusahakan ya Ki ya, semangat gitu. Itu kalau dari Bella sendiri ada nggak perasaan kayak gitu juga? Ada dong pasti. Mana banyak temen yang bulan ini pun ada yang menikah nih, minggu depan. Terus ada teman dekat juga, inner circle pun sudah gendong bayi gitu, kalau main itu bawa bayi gitu kan, jadi kan gemes sendiri kan, jadi ya ada kepengenan lah. Terus kalau misalnya tuh datang ke pernikahan temen gitu kan orang-orang banyak tuh yang sama pasangannya gitu, terus atau posisi yang kayak menempatkan, anjir kenapa sih gue jomblo kayak gitu, ada nggak perasaan kayak gitu? Pernah nggak ya? Pernah. Terus? Pernah. Jadi bawa kakak sendiri. Jadi perasaan itu udah dari rumah gitu loh. Ya ampun, gue mau kondangan sama siapa lagi, gitu kan. Mau berangkat sendiri, ya oke lah berangkat sendiri. Tapi ujung-ujungnya ngajak kakak aja gitu. Ikut yuk temenin gue gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi kan jalannya nggak sendirian. Jadi ya udahlah, kalau nggak punya pacar gue punya kakak. kalau nggak ada kakak ya ada temennya nggak sih? Iya. Tapi temen sama pacarnya. Iya juga. Kamu gimana sih cara ngadepin omongan-omongan orang gitu, misalnya kalau kan kayaknya udah insecure banget nih sama yang namanya jomblo gitu. Kamu gimana sih cara nanganinnya? Nanganinnya gini, kan orang itu pasti nanya sama kita, ngelihat diri kita seperti apa kan. Ya udah, kita tunjukin aja, kita happy, kita senang-senang aja. Mereka tahu kesibukan kita seperti apa, dan kalau misalnya kita jawab nih gitu kan, jawabnya oh iya misal tenang, bentar lagi juga ada, kalau misalnya kita bercanda santai segala macam, pasti mereka bakal paham, oh ya deh Bella ini seperti ini, oh Bella mah kayak gini orangnya, kayak gitu, pasti orang juga bakal paham sendiri. Kan ada sih orang yang ditanya malah baper gitu kan, jadi orang malah kayak gitu kan, ditanya kok baper gitu kan, kayak mau punya pacar gitu kan, jadi yuk kita happy have fun aja, jawabnya bercanda aja, atau ya udah doain aja gitu. Tapi dalam hati menangis ya? Nggak juga menangis. Tuh, percaya aja nanti bakal ada waktu yang tepat, semua akan indah pada waktunya. Mbak Bella ini jomblo guys. Buat para tribuners langsung aja stalking IG-nya ya. Boleh di private tapi. Oh, di private. Bagaimana stalking? Jadi request aja dulu. Oh, milih-milih. Pantes. Enggak, bukan milih, karena kebanyakan ini sih, banyak sih kan akun-akun stalker yang fake account yang bahaya ya. Mantan rusuh gak? Masih sih ada yang rusuh gitu. Gimana tuh? Pacarnya Coba mantan. banget ya. Gue penasaran kalau Pacarnya mantan mungkin ada yang rusuh segala macam. Jadi ya udah kita private aja. oh, ada yang rusuh. Lo Ki Apa gua? pernah dirusuhin sama mantan pacar ya? Pernah lah. Masih sayang nggak? Kayaknya itu Bang, biasanya lo nanya begitu kan? Gue Gue wakilin. ini berat nih mau ceritanya nih. Nanti kalau misalkan gue ada cerita pasti dikorek-korek lagi. Kalau gue pikir Semua aib muncul gitu. Oh ya, di private itu juga biar mengurangi kejulitan orang sih. Ya kan kadang-kadang kita ngepost apa nih, nyinyir gitu kan. Jadi kan lebih baik orang-orang yang tahu kita. circle ya. Iya. Tapi ngomong soal IG, gue baru kemarin itu kan yang untuk menjadi kita kan di situ sekarang kan podcast kita modelnya model narsum ya. Ya. Jadi kan gue ngeriset dong. Kebetulan yang gue riset ini cewek-cewek. Ya, gue udah tahu kalau itu. Jadi biar kalau ditanya istri Kalau- itu ini buat kalau- kerjaan gitu Nah, ya. gara-gara itu cuy. Gue kan jadi nge-DM-in cewek-cewek kan. Ya. Jadi pas gue lagi pulang kantor istirahat, lagi slow gitu kan, di rebahan di kasur, ternyata gue nggak tahu, ternyata bini gue tuh di belakang gue. Gue lagi ngeliatin cewek-cewek buat riset. Astaga. Riset cuy. Lagiannya mah tip troll aja ya itu mah ya. Riset, kan? Judulnya aja. Buat riset. riset. Jadi
Bini gue ngeliat langsung teriak deh. Woi, Kaget gue. ngapain kamu ngeliatin cewek-cewek itu? Enggak buat kerjaan ngomongnya. Bohong katanya. Kamu lebih milih ngeliatin cewek-cewek itu ya daripada aku katanya. Gue ngamuk sih kalau jadi saya Bang Ihsan, sumpah deh. Terus enggak bener ini untuk kerjaan. Oh yaudah, gue kira beberapa kali gue jelasin dia paham kan. Nah, terus nggak lama kemudian kan gue lapar tuh. Gue suruh sama istri gue suruh masakin apapun lah yang ada di rumah kan. Yang tolong masakin sih. Minta aja masak sama yang cewek-cewek di seragam itu. Oh, Marah cuy. Wah, Gue kalau jadi istrinya juga nggak cuman kayak gitu sih. Gimana? tidur di luar gitu ya, bantal dilempar keluar ya Ki ya. Memang kacau sih itu. Kalau udah Kacau ketahuan kegap kayak gitu memang. Jadi enakan jomblo ya Bang? Iya betul. Iya, istrinya Bang Ihsan iya katanya. Ayo lo, rumah tangga lo sekarang nih. Enggak beneran kalau gue disuruh milih jomblo apa enggak ya gue pilih jomblo. Tuh kan. Tapi gue udah menikah. Kayak gitu ke gua. Tapi lu sering ngeceng-cengin gua, padahal kan enak juga tuh jomblo. Tapi banyak nggak enaknya sih. Enggak beneran. Kalau udah punya pasangan tuh enak tuh. Iya, memang. Jadi lo nih sebenarnya gimana sih? Gue juga bingung sama Bang Ihsan Jadi ini. sebenarnya Peran dia tuh apa hari ini? Kadang tuh pengen jomblo, kadang enggak kan. Iya sih, gue juga gitu. jadi status itu bakal enjoy pada masanya. Iya bener. Jomblo enjoy nih saat ini. Nanti pas punya pacar enjoy nih, terus nikah tuh enjoy nih. Gitu. Semuanya bakal enjoy pada Ada masanya. fasenya Bener, masing-masing bener, ya, bener. jomblo juga gitu. Tapi kalau udah punya pasangan tuh gue paling benci bener kalau udah ngomong terserah. Jadi kita semua ngomongnya 1, 2, 3 terserah. Jadi kalau lagi ada Kan kita bukan pasangan Bang sama Ihsan. istri gue, kalau udah lagi marah gitu terserah. Oke, itu berarti intinya udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mendingan minta maaf sih. Tapi kadang kayak gitu tuh ya, biasanya pasangannya tuh nggak peka loh. Karena kalau misalkan mau ngejelasin kan panjang lebar kan, capek kan, susah gitu. Kayak misalkan, ya kamu tuh harusnya gini. Nah, cewek tuh males Bang, mau jelasin kayak gitu. Mendingan kita tuh jawabnya akhirnya terserah gitu. Iya sih. Begitu ya? Oh jadi itu pandangan cewek tuh gitu ya? Iyalah. Nah, daripada gua ngejelasin panjang lebar kan, kayak lu ngerti aja gitu. Udah. Ini aja lo jelasin gue nggak ngerti. Gue cuma iya aja. Tapi banyak kan juga yang bilang kayak kamu makan apa? Terserah gitu kan. Terserah itu adalah bukan berarti dia marah, bukan berarti dia nggak mikir, tapi Iya kayak bener. terserah tuh kadang-kadang kita maunya si cowok ini aku ngikutin mau kamu deh, mau makan apa aku ikutin gitu. Gitu ya. Gue tuh bahkan kan karena sekarang tuh gue udah punya anak ya. Jadi udah susah cuy di dalam rumah tangga tuh misalnya kalau udah ngomong terserah satu, kadang-kadang gue juga ngomong terserah. Yaudah terserah, anak gue terserah. Jadi kadang-kadang suka Aduh. Sekeluarga terserah gitu. gue malahan gue berpikir gue kayaknya mau nyewa HRD deh di rumah gue. Wow. Biar lebih terkontrol Oh gitu. iya. Biar SDM-nya baik. Iya. Gua kira itu untuk ngerekrut calon yang benar. Astaga, Lebih Jauh ya, memaintain jauh dia SDM-nya gitu. terstruktur gitu ya. Nah, Lo sebagai kepala keluarga tuh terstruktur ya. Ada mau makan apa? Apa aja. Istri gue mau makan apa? Apa aja. Pokoknya ide kayak gitu sekarang. Tapi malah bukannya lebih enak ya, kayak lu bebas Udah gitu. lo kasih makan batu aja kali apa? Pernah gitu. Kalau apa aja. Jadi waktu itu gue mau bawa dia ke tempat A. Dia ngomong terserah gue bawa tempat A. Tapi ternyata dia maunya tempat B. Kan kayak gitu ngeselin Berarti kan. terserah itu dia tuh sambil mikir. Kayak Oh, tadi gue bilang kan, jadi omongan terserah itu bukan berarti dia nggak mikir, tapi dia tuh sambil mikirin gitu. Tapi dia nunggu jawaban juga. Banyak ya berarti arti dari terserah. Iya, gue Kalau dari gue pengennya dia yang peka gitu sih. Maksudnya kayak gue bilang terserah, tapi kayak lo harus bisa menebak apa yang gue Nah iya inginkan. gitu bisa juga. Ya kan? kalau ada cewek gitu gue putusin lah. Aduh lah. Gue putusin lah. Untungnya gue juga itu ya nggak ada apa-apa soalnya emang ya. Gue putusin lah. Tapi Mbak Bella udah berapa lama sih menyendiri? Terus yang tadi udah dijawab kan, 2018. Iya terakhir 2018. 2018. Banyak sih untuk teman dekat sebelum-sebelumnya nih gitu, tapi ya sekedar teman aja. Itu gimana cara menghibur diri Mbak Bella? Buset, menghibur diri lu kayak apa? Bener-bener lagi menikmati pekerjaan. Oh, jadi memang disibukkannya aja lah gitu ya. Ini juga sebentar lagi pun
ada bakal ada kegiatan baru yang udah excited nih dari sekarang gitu. Tapi kan Mbak ya, Mbak ikutan Mbak lagi, tapi kan Bel aja. Bel ya. Tapi bener sih, waktu itu Ellen pernah ngomong kalau laki itu galaunya itu bisa lebih lama ya. Jadi misalnya putus nih sama si cewek, biasanya langsung seneng gitu. Hore, gue putus, Gue bebas gitu ya. bebas. Tapi ternyata selama 3 tahun langsung masih galau. Ada sih ada. Gitu. Makanya cewek itu gua rasa memang bener, dia tuh awalnya aja nangis-nangis, tapi udahan gitu. Iya. Gitu ya. Makanya dengan cara menyibukkan diri ya tadi ya. Malah kalau bisa kalau galau tuh sambil gosok deh, nyuci, produktif Enggak, gitu. gue mikirnya gosok gitu, kenapa Gosok. gosok gitu kan. Pegang tali. Iya beneran. Nah, jadi pernah lah Bella mengalami kegalauan sebelumnya kita yang lumayan agak biasa lah cewek. Menyakitkan. Dan benar-benar kayak pengen nyabutin rumput aja lah gitu kan. Iya beneran gitu. Nyuci apa yang bisa cuci sepatu deh gitu. Bermanfaat jadi ya. Takutnya kalau diem Galaunya. terus ke bawah kepikiran nangis lagi atau mungkin kesel lagi, mau kepo lagi, stalking lagi gitu kan. Sekarang masih stalking mantan? Enggak. Masih sayang nggak? Terus Enggak. Mantannya udah punya kehidupan masing-masing. Oh gitu. Tapi kan nggak, kalau capek banget gitu ya, capek kerja, terus kalau tiba-tiba ada yang udah makan belum, makan yuk keluar gitu, kan relate enak tuh. Ellen Iya, banget bener. ini. Enak tuh, Bel. Enak banget. Terus kayak gimana cara mensiasati itu? Maksudnya kan, aduh enak kali ya pulang kerja dijemput, diajak makan nasi goreng. Wow. Mensiasatinya ya balik itu tadi. Jomblo itu sih bukan berarti pilihan ya kan? Maksudnya juga Nasib ya. Betul. nasib juga bisa dibilang. Tapi jomblo itu juga bukan berarti kita harus stuck di mana-mana kita harus punya pacar, enggak sih. Maka dari itu untuk mencari mensiasatinya adalah kayak tadi, ada orang-orang di balik kita yang memang benar-benar kita pikirin juga, kita prioritaskan selain pacar yang kita harapkan. Gitu. Balik lagi ke orang tua, di rumah ada kucing gitu yang kita hibur juga gitu kan. Jadi makan kucing makan, kita makan nih kan, makan bareng gitu. Ini kucing gitu. Ya apa ya, balik lagi ke prioritasnya sih. Kalau kita memprioritaskan memang kita harus punya pacar, pasti kita bakal gue harus punya pacar, gue pengennya dijemput segala macam, pasti bakal ngerasa kayak Iya, gitu. fokusnya bakalan ke situ terus. Nah, gitu tapi kan. kalau kita nggak fokus di situ, kita sibuk, kita mikirin orang tua, udahlah pacar mah belakang sekian gitu, pasti kita ya happy aja, enjoy aja. Jadi lebih fokus ke diri sendiri Iya, dulu gitu benar. ya. Apa hal-hal Ini yang masuk bikin banget kayaknya, masuk banget ya, ya. dia seneng banget hari ini bang. Dia kayak akhirnya gua. Ada partnernya deh. Karena semakin kesini ya, gue tuh semakin berpikir kan, ya pacaran tuh ya buat apa gitu nggak sih? Kemarin kayaknya ada yang bilang gua diginiin gebetan. Udah ada yang gitu. bilang sayang, Tapi tiba-tiba padahal belum ninggalin. jadian. Terus maksud gue tuh ya udah gede kan, udah dewasa juga, masih banyak loh hal-hal yang bisa lo urusin, gue urusin gitu maksudnya. Kayak entah kerjaan gue, karir gue, entah keluarga gitu, atau teman-teman, sahabat yang menurut gue sebelum-sebelumnya tuh ya belum gue kasih perhatian gue secara penuh gitu loh. Sedangkan kan sekarang gue punya waktu sendiri lebih banyak, jadi punya apa ya, waktu buat mereka juga gitu, ada keluarga, ada karir gitu. Iya sih, kadang-kadang kalau udah punya pacar mah lupa sama semuanya ya. Oh iya. Lo bahas terus ya kebucinan gue. Iya. Iya betul. Jadi Mbak, Mbak lagi. kok Mbak sih Bella? Yes. Tadi aku Kamu gitu lebih kan? gimana lah? Jadi Bella kamu Jadi Bella kamu geli sekali. jadi masih ini nggak sih suka ngebayangin gitu rasanya punya pasangan? Sesekali pernah. Kalau gini, mungkin kalau ingat tempat di saat waktu itu, nih sama, ya Allah itu sama gua kemarin, gua sama dia di sini nih. Oh my god. Tapi udah Ada benernya sih. Iya, tapi itu enggak ya, kalau misalnya kita lagi sendiri ya mungkin kayak aduh. Tapi kalau misalnya kita lagi rame-rame atau bodo amat lah gitu. Hirauin aja gitu. Tapi memang bener sih, temen itu, sahabat itu paling the best cuy kalau bagi kita yang lagi galau, lagi sendirian, Iya, lagi kacau, itu temen sih, paling the best itu temen gitu. Tapi pernah ngerasain nggak bang kayak temen nih yang asik banget, sahabat kita nih, sahabat banget. Tiba-tiba dia punya pacar terus kayak lupa gitu sama kita. Pernah nggak Ki?
Bang Bel Oh. ngerasain gue gitu. Kalau gue, ya gue lah pelakunya. Pernah Kiki ya, Lagi. Kiki sampai hampir lupa podcast cuy. hampir pernah nggak mau masuk deh gara-gara cowoknya di sini. Gila banget enggak deh. Fitnah terus. pernah. Ya tapi dia bukan berubah sih. Jadi dulu SMA punya teman pulang nih, teman pulang baru. Semenjak dia punya pacar, ya udah nggak pernah bareng lagi, sendiri deh. Lu masih kontak nggak sama mantan? Ada beberapa. Ada beberapa. Berapa berarti? Banyak ya, udah beberapa. Enggak. Beberapa juta. 56 orang. Enggak, maksudnya Masih kalau kontak scrollan Instagram masih. Tapi kalau untuk yang kontak mungkin sekali-sekali itu satu ada. Tuh, Ada yang nggak masih apa-apa, minta Bang. jatah nggak? Jatah ngobrol gitu, jatah ngobrol. Oh gitu. Enggak sih. Nggak ada ya? Paling dia nanya Banget, soal pertanyaan, Bel tahu nggak tempat ini di mana? Gitu. Nanya-nanya gitu. Itu enggak sering juga sih. Iya masih ngobrol intens itu nggak pernah. Enggak. Gitu Ngapain Ki, gitu. Gua Lu masih ini kan? apa? Masih ada rasa kan? Iya. Sama siapa? Kok lo mau nyubit-nyubitin gitu? Gue dari tadi gini, gini terus. Cubit. Karena semuanya ya dari podcast awal sampai sekarang isinya tuh curhatan gua semua. Harus intinya harus dekat sama mantan itu harus dijaga lah. Iya. Silaturahim ya. Silaturahminya. Iya. Terakhir kan. Kalau misalnya udah jadi mantan, kalau misalnya dia pun jahat, misalnya nih kita pandang jahat, ya udah sebisa mungkin harus kita ikhlasin, ya udah deh. Udah lewat juga. Lo juga udah lewat. Nanti kalau ketemu juga, hello, di sini gue gitu kan. Lo sekarang kayak gitu di situ aja. Kita tunjukin kalau kita bisa lebih dari yang waktu itu. Nah, gue Gue sih setuju sekarang sih. Lu kalau milih pasangan yang lebih tua apa yang lebih muda? pengennya sih lebih tua. Lebih tua ya? Iya sih, emang paling enak sih. Lebih tua. Gue dulu tuh ya itu dulu gue pernah SMA kan. Iya pernah lah pasti semuanya ya. Itu gue lebih seneng sama yang lebih tua. Diajarin terus sih. Ya kalau gue lebih suka sama yang lebih Diajarin. muda sih malahan. Iya. Lebih muda. Berondong. Oh jadi ini ya lebih ngemong ya. Enggak sih. Lebih ngajarin dia, lebih ngajarin. Kalau gue sendiri karena Apa sih lu nih? karena yang tua itu kan biasanya banyak ngatur ya, dan anaknya memang nggak bisa, susah diatur gitu, jadi kayak ya udah, gue pengennya tuh kayak ya udah kalau misalnya mau apa kita saling gitu loh, jadi Oh iya, kalau saling tuh penting. Iya Cuman benar. gue agak susahan sih. Waduh, buset. Terus gue tuh kalau misalkan ya, curhat lagi. Anjir Kiai. kalau jalan hubungan sama orang yang usianya sama kayak gue gitu, sepantaran, itu biasanya lebih susah sih. Karena kita tuh punya ego masing-masing Iya, gitu, bener. masih Keras. tinggi-tinggi gitu kan. Kayak gue nih maunya A, ya gue maunya B gitu. Udah gak ada yang Makanya lu jadi lebih seneng sama yang lebih tua ya? Pengalaman nih. Iya sih kalau gue. Karena Lebih gua- seneng diajarin lah ya. Iya. Diajarin ini maksudnya berkomunikasi dengan yang baik. Iya, maksud gue kalau misalkan yang lebih tua tuh biasanya loh ya, tergantung orang sih. Tergantung orang. Itu ya mereka lebih apa ya, lebih bisa memaintain egonya gitu dibanding sama yang sama-sama zong terus. Gue ada kalau misalkan deket sama yang Tapi bener tuh, emang enak yang lebih tua sih. Kalau gue. Enggak, enak yang lebih muda Lebih sih seneng gue. Gue diajarin. doang yang aneh ya. Tips buat yang jomblo biar high quality. Oke. Yang pasti yang pertama kita jangan berpaku sama status kita sih. Tuki. Yang pertama jangan berpaku sama status kita. Karena tadi udah gue bilang di setiap fase, di setiap status itu ada bakal sisi enaknya dan pasti bakal enjoy terus. Dan yang kedua juga harus apa ya? Mengikhlaskan yang udah-udah. Mengikhlaskan yang udah-udah, harus ngelihat ke depan terus. Apa nih yang harus gue buat? Apa nih yang harus gue capai? Apa nih? Gue harus lebih baik nih dari sebelumnya. Gue nggak boleh jadi orang yang merugi gitu. Dan yang ketiga, kalau misal kalian galau, yang terpenting adalah harus menjadi orang yang positif sih. Entah kalian melakukan kegiatan positif, atau mungkin kalian berpikir positif dengan cara kalian baca buku, atau mungkin baca Quran, baca kitabnya masing-masing, atau mungkin ya baca quotes yang mungkin memotivasi, baca cerita based on true story mungkin gitu. Iya bener tuh, harus menjadi orang yang positif. Jangan lu pulang ke rumah, lu bawa test pack, kasih ke orang tua. Positif, Pak. Jangan. Ya nggak apa-apa kalau udah, ya nggak apa-apa kalau udah masanya. Iya, kalau udah menikah kan nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Bener. benar. Oke, Tribuners,
Terima kasih nih Mbak Bella. Terima kasih. Seru nih Kalau ngobrolin Soners sama- tutupnya gimana sih Toner? Kalau Soners? Kalau Soners tuh biasanya pakai ini juga sih, Pakai kayak tadi, ada quotes dari kitanya. Oh gimana gimana? Oh, Kasih tahu, Kasih kasih tahu, quotes kasih tahu. dong, Quotes, quotes quotes. jomblo. Quotes. Misalnya satu lagu terakhir nih ya. Heeh. Alright, Soners taken from Sonora Music was supporting more than just hits. That was coming from Agnes Mo with Promises yang jadi lagu terakhir kita di kamar 79. So, Bella Sandra just wanna say do what you love and what you do. Jangan lupa untuk follow Instagram Bella di @bella_sandra dan jangan lupa untuk selalu update dengan Was Sonora dengan cara kamu follow Instagram dan juga Twitternya di @sonarlampung. Oh. Ini penyiar radio ya? Ya, Soners. Ini penyiar radio beneran cuy. Gue bingung harus ngomong apa lagi, gue diem aja. Oke deh bonus kita Tapi dikasih kalau Oh, misalnya ya, ada ininya ya. ada waktunya gitu. Oke, jangan lupa dengerin Tribun Lampung di Spotify. Tribun Lampung Podcast. Podcastnya ketinggalan. Sama jangan lupa juga buat tontonin live streaming kita setiap hari dari jam 1 siang sampai dengan 5 sore di akun Facebooknya Tribun Lampung atau bisa diklik di bit.ly/Tribun TV Lampung karena kita bakalan live streaming setiap hari. Dan jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id. Gue pengen ngikutin gitu tapi kayak susah banget ya. Di tribunlampung.co.id karena di situ banyak banget berita-berita yang update pastinya bikin kalian nggak kudet lagi. Wah. Oke, terima kasih nih buat Mbak Bella. Terima kasih Jangan lupa deh banyak. dengerin Sonora ya. Kita Terima kasih kita hire di sini juga. Terima banyak kasih. buat Tribun, Tribun Podcast. Dah, Jangan lupa oke. dengerin podcast kita. Oke, jangan lupa di Tribun Lampung. Apalagi. Gue mau kayak Mbak Bella tadi cuman terimpet. Baik, dadah. Bye.